Oke, bertemu lagi dengan aku seperti biasanya. Padahal aku tidak rapi memakai baju seperti ini. Kadang juga aku kadang-kadang sok ganteng seperti ini ya. Nah, kali ini kita akan mengungkap masalah tentang kejikan manusia-manusia yang mungkin kadang salah sasaran atau salah alamat untuk menjadikan suatu supernatural supaya agak-agak gimana gitu ya. Jadi seperti biasanya di alamat aku yang punya di Azad. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa memiliki suatu karya seni, kadang-kadang bisa dikembangkan berkat adanya media sosial atau rekaman-rekaman yang perlu penting untuk dikembangkan di masyarakat supaya tidak ada jadinya suatu keonaran ya. Tapi kalau misalkan aku sih nggak terlalu jadi keonaran, tapi kadang-kadang menjadi suatu kepintaran dalam hidup kita seperti apa ya keonaran itu. Tapi kadang-kadang aku juga berpikir buat apa ya aku bercerita tanpa dibayar kadang-kadang. Apalagi kita mencari subscribe, paling kita ditonton juga sudah senang ya karena kita dimanfaatkan dan kita di hormati tentang orang yang menonton atau mungkin orang-orang yang mungkin membutuhkan apa ya sih pendapat seperti ini menggunakan online atau media sosial seperti itu. Seperti biasanya aku kenalkan diri aku dulu ya. Nama aku Aziz Derajat. Aku kali ini ada di lingkungan Primabo, Paling Sewu, Kabupaten Tegamus. Kebetulan aku di sini masih lulus SD dan aku mungkin masih bergerak di media-media yang mungkin bukan media sosial atau apalagi di media-media yang mungkin sulit untuk ditempuh ya seperti blogger atau jalan-jalan yang lain dikarenakan aku masih masih dalam pengembangan saja. Pengembangannya di masalah apa? Pengembangan di masalah pengalaman yang mungkin akan menjadi suatu narasumber sebagai orang-orang yang mungkin berpengalaman tentang adanya pendidikan yang salah. Jadi kali ini kita akan membahas jelas masalah dukun yang mungkin salah atau dukun yang mungkin seperti dokter supranatural atau bukan. Jadi kalau misalkan teman-teman agak lucu, orang itu memang lucu sih ceritanya. Oke, kita jelaskan saja di sini dikarenakan kita memiliki waktu yang terbatas, langsung saja. Jadi tema kali ini kita membahas masalah dukun palsu. Seperti apa mereka untuk menggeluti dunia ya. Dunia itu Afrika Midwaters sini ke guys. Jadi kalau misalkan kita menjadi seorang witch atau menjadi seperti apa ya? Mungkin jadi wizard atau dukun sakti. Nah, seperti apa sih jalannya? Nah, seperti ini kita jelaskan tentang masalah pengalaman saya mengalami kehidupan sulit ya sama sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman agak-agak kerok atau mengapa diri saya menjadi berubah dan mengapa diri saya menjadi seperti ini dan saya seperti DJ Langkung seperti itu ya. Jadi di kali ini kita akan bercerita sedikit dengan humor ya. Mengapa sih kok ada seorang jailangu atau orang nurut seperti itu? Jadi caranya mudah sekali. Kadang dikala kita menjadi seorang yang mungkin kaya atau miskin atau kita jatuh kaya langsung miskin atau kita miskin langsung kaya atau seperti babi nyepat seperti itu ya. Kalau misalkan di luar negeri katanya babi nyepet itu nggak ada karena misalkan babi nyepet di luar negeri mending di babi guling mungkin ada. Jadi cuma ada di sini Forest Indonesian saja yang mungkin ada babi nyepet. Jadi kali ini kita membahas sedikit masalah dukun palsu. Jadi pertama dari pengalaman saya yang saya gunakan, mengapa kita harus bekerja melalui jaringan mereka atau kita akan terkuak dan kita harus berteman dengan mereka yang mengandung gen dari mereka. Mungkin kata dukunnya adalah mungkin santet atau pelet atau mungkin suatu janturan. Jadi yang disebut dengan kata-kata janturan kalau di aksara Jawa itu mungkin adalah sambetan atau kaulan. Jadi namanya kaulan itu mungkin nggak tahu saya namanya kaulan itu seperti apa. Kalau misalkan teman-teman pengen mengerti kaulan itu kadang-kadang mungkin untuk sejarahnya dulu dibaca ya tentang adanya kaulan atau sambetan. Jadi menggunakan tulisan aksara Jawa. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kok aku merasa seperti ini dan merasa aku diguna-guna dan seperti apa ya jalan hidup saya kak sedikit aku juga mikir kembali. Jadi kalau misalkan aku menjadi diri sendiri tapi aku menjadi diri orang lain, mengapa aku jadi bisa seperti ini ya? Jadi kalau misalkan kita berbicara kadang-kadang kita memiliki suatu pikiran tapi kita merasa tersinggung dan mungkin kadang-kadang kita merasa diri kita tidak mau mengatakan suatu apapun tapi kita ikut untuk berbicara dan kita ikut menyinggung perasaan mereka dan pas pada waktunya dan kita harus melihat kemudian memperbaiki kondisinya berbeda. Jadi kalau misalkan hidup itu seperti dalam kelelawar tidak ada gunanya lagi untuk mungkin kita terlalu bermimpi atau kurang tidur jawabannya seperti itu. Jadi kalau misalkan banyak sekali contoh-contoh mereka untuk menggauli diri mereka atau mendapatkan suami istri atau mendapatkan perayuan dari orang kaya lalu jatuh miskin dan mungkin akan menjadi orang yang mungkin sangat goblok dan mungkin akan kadang gila. Jadi seperti apa sih cara kerja mereka? Kita langsung jelas tentang masalah ini. Jadi kadang kita memiliki suatu permasalahan di dalam dunia perbisnisan atau dunia yang mungkin sulit sekali contoh seperti saya. Jadi seperti saya ini mungkin
pernah menjadi seorang karyawan, dan mungkin saya pernah bekerja selama 3 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun bahkan sampai 10 tahun. Jadi di situ saya merasa diri saya itu adalah orang yang mungkin pernah untuk menggeluti dunia-dunia yang masih sulit, dan saya memiliki pengalaman yang sangat kuat tentang adanya suatu mistis dan mungkin ada suatu gangguan dalam hidup, yaitu merangkul masalah kejiwaan. Jadi apakah sasaran mereka tentang dunia-dunia atau mungkin magic atau mungkin para dukun, yaitu hanya menggunakan suatu wizard saja atau witch. Witch itu adalah suatu penyihir, dan sedangkan wizard adalah penyihir. Yang penyihir dan pesihir itu berbeda sekali. Kalau pesihir dan penyihir agak beda dikit, bedanya agak sedikit. Witch dengan wizard itu agak beda dikit. Pokoknya kalau witch sama wizard itu agak beda dikit. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa aneh dan mungkin bergelombang dalam hidup, dan kita harus menuruti perintah dari apa yang kita rasakan, kadang-kadang kita merasa diri kita kok menjadi dia, dan kadang-kadang kita merasa tersinggung dengan perkataan dia, dan mereka mengatakan segala sesuatunya. Jadi cara kerjanya mudah sekali. Kadang-kadang mulut kita juga kadang-kadang ngomong kalau apa yang diomongkan dalam mungkin akan berimajinasi ya. Pertamanya itu triknya mudah sekali. Jadi mereka sering menggunakan makanan yang kadaluarsa tapi digunakan untuk makanan. Jadi dari mana mereka untuk menggunakan makanan kadaluarsa tersebut? Dengan cara yang sangat mudah sekali, yaitu mungkin dengan beras yang mungkin kadaluarsa. Mengapa beras bisa kadaluarsa? Dikarenakan mereka menggunakan beras palsu atau beras yang dilumuri lem. Jadi kandungan lem glukol dengan menggunakan beras itu, mereka akan menaburkan lem glukol, lalu mereka susu kembali. Habis itu mereka akan mengincar ada apanya tentang lem glukol tersebut, yaitu pelengket di dalam badan saja dan menggunakan panas dari energi perut atau lambung. Jadi kadang-kadang mereka akan bertingkah laku jorok sekali. Dan pengalaman saya pernah minum kopi, yaitu kopinya itu ada diberi suatu kotoran atau baygon atau obat nyamuk atau kotoran dari manusia. Jadi cara pekerjaannya seperti ini. Mereka meminumkan suatu kotoran dalam tubuh mereka supaya mereka takluk, dikarenakan kita akan menuruti hawa nafsu dari mereka, dan mungkin kotoran kita akan terminum, dan mungkin akan menuruti nafsu dari badannya mereka. Cara kerja mereka triknya pinter banget. Jadi kadang-kadang mereka akan menggunakan pengaris. Kadang-kadang pengaris itu terbuat dari kotoran atau dari kimah dari perempuan atau apapun yang dikatakan mereka, yang mungkin sangat mengerikan sekali. Kalau di dalam seperti ini tidak viral ya, dalam kata tut seperti itu. Jadi kainmo kalau sekarang mungkin lihat may records makers ada war. Jadi kalau misalkan teman-teman mengerti dalam kehidupan mereka itu kadang-kadang mengerikan sekali ya, seperti itu, jorok sekali. Jadi yang kita jelaskan di sini mungkin kian lama kian mendengar, kadang-kadang mungkin kayak kian viral ya. Jadi mereka menggunakan segala cara, yaitu menggunakan kotoran beserta air kencing lalu disemprotkan. Jadi mereka akan mengumbar nafsu kita untuk menjadikan suatu kekuatan mereka supaya kita terangsang dengan adanya suatu nafsu diri kita. Jadi apa sih yang dicari dalam hidup itu kecuali dengan nafsu? Jadi tidak ada kan. Jadi kadang-kadang teman-teman kalau melihat barang atau sesuatu yang mungkin kayaknya itu merangsang seperti itu ya. Apa sih tentang adanya kelamin? Makanya kita harus membeli kelamin kita atau membersihkan kelamin kita yang bersih sekali, baru kita untuk menggunakan segala cara. Jadi dukun palsu tersebut adalah menggunakan cara kerjasama dengan orang lain atau menggunakan perompak atau menggunakan dukun yang dikhianati. Itu tidak bagus sekali. Jadi aku pernah nih membuat suatu peristiwa ya tentang adanya dukun palsu atau dukun yang goblok atau dukun yang mungkin menggunakan cara mereka, padahal mereka dimediatori saja. Contohnya seperti ini, saya punya seseorang, ternyata dia orang pintar yang benar. Ada orang pintar yang mungkin mengajukan ketidakpintarannya mereka kepada mereka. Ditolonglah dengan orang tersebut, ternyata orang yang meminta tolong tersebut hanya mengerek mereka dan menggeluti dunia mereka. Mungkin mereka memiliki suatu gen atau makanan yang dicernakan kepada diri mereka, lalu mereka terpengaruh, lalu mereka menggunakan dunia yang gelut dan segala cara mereka digunakan. Jadi caranya mudah sekali, mereka akan menggunakan segala kotoran dari mereka atau daki mereka untuk dicelurkan di dalam makanannya. Jadi mereka akan menggeluti perasaannya, lalu mereka menggeluti dengan segala usaha mereka, lalu mereka menggerogoti dengan perasaan atau hati mereka. Jadi yang mereka gunakan adalah hatinya dan perasaannya saja. Jadi mereka akan berbicara dengan menggunakan pantat atau lubang angin saja, supaya mereka mengatakan bahwa kita adalah orang rendahan saja dan mereka akan takluk. Jadi jawabannya dari obatnya tersebut, mungkin Anda bisa untuk berobat ke dokter, dan mungkin dokter akan mengatakan tidak ada apa-apanya dan mungkin ini sehat-sehat saja karena detak jantungnya tetap jantung berdetak. Dikarenakan mereka tinggal di dalam keringat saja. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah memiliki dunia-dunia yang mungkin berbeda sekali dengan dunia yang viral gitu, kayaknya jorok sekali. Kadang-kadang juga orang pernah memakankan suatu dahak ya. Kadang-kadang mereka menggunakan dahak atau menggunakan dahak yang dikeringkan lalu mereka tunggu abu. Kadang-kadang teman-teman kayak ngeri amat sih dahak sampai dibikin abu seperti itu.
Jadi kadang-kadang juga mereka menggunakan suatu mualan dari mulut yang mereka keluarkan supaya kita menuruti apa segala emosionalnya. Jadi kalau misalkan teman-teman we can predict and say hak. Jadi nggak usah lah untuk menggunakan pengalis-pengalis menggunakan cara tersebut. Jadi hasutan mereka pun mereka akan sama dengan gen mereka dikarenakan mereka minum putih dengan darah yang kental dan mungkin itu harus dibubarkan dengan menggunakan cara pijit atau menggunakan cara mandi bersih atau mandi uap. Kalau bagi orang miskin, kalau pengen mandi uap, contohnya adalah kita menggunakan ruangan yang mungkin segi 4, lalu semeter kali semeter, yang kita tuangkan di dalam bak air panas. Lalu air panas tersebut kita duduki dengan air sereh, atau menggunakan air kencur, atau menggunakan air jahe. Lalu air panas tersebut kita tuangkan di dalam wadah yang mungkin uapnya banyak. Lalu kita menggunakan fleret atau menggunakan tutup seperti camping, bawah atas, supaya kita itu langsung kita tidak menggunakan apapun atau menggunakan celana saja lalu kita berada di dalamnya. Nanti Anda akan merasakan efeknya dan mungkin akan Anda rasakan di dalam tubuh mereka makin location juga jadi akan merasakan adanya suatu hidung anjing ya. Jadi hidung anjing itu akan terasa ada di depan lalu kita akan membeli makanan dari mereka yang mungkin kita sudah terobosan langsung di depannya dan kita langsung otomatis membeli dari dia. Jadi apapun dari makanan dia dan perintah mereka mungkin kita akan takut dikarenakan mereka menggunakan segala ususnya untuk berpikir. Kadang-kadang mereka menggunakan suatu bangkai untuk penafsuan. Mengapa bangkai bisa dijadikan sebagai penafsuan? Dikarenakan bangkai itu bergerak di dalam usus lalu mereka menguap. Menguapnya itu kemana? Ke paru-paru. Apa yang dirasakan dengan paru-paru adalah suatu bau. Seperti apa sih bau bangkai yang bercampur dengan darah? Baunya adalah amis. Seperti apa bau amis adalah bau yang pengen tidur dan mungkin hawanya pengen ngesek. Jadi kalau misalkan teman-teman pikirannya jorok kadang-kadang termakan bangkai ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah mandi uap atau nggak pernah ke Jepang atau nggak punya mandi uap, kadang-kadang boleh untuk mandi uap dengan menggunakan alat tersebut, menggunakan plastik segi 4, mungkin 2 meter atau 3 meter, tingginya mungkin 1,5 meter atau berapa, lalu Anda masuk ke dalamnya. Lalu mereka akan mandi uap di situ, lalu kita taruhkan ember yang mungkin tidak jatuh ya, lalu kita masuk ke dalamnya, lalu kita akan masuk selama 1 jam atau 3 jam. Pokoknya selama badan kita masih sehat, biarkan keluar keringat semua, lalu keringatnya biarkan saja. Dan keringatnya itu nanti akan ada reaksinya, lalu mereka akan sembuh. Jadi cara mandi uap tersebut mampu untuk membuka suatu kalori di dalam tubuh supaya tidak rabies. Jadi kalau misalkan aku kadang-kadang kalau mau mandi itu kadang-kadang menggunakan air sereh, air jambu biji, kadang-kadang juga memakan air jambu biji sebagai lalapan. Jadi kita tidak terpengaruh dengan adanya suatu magis mereka walaupun kita makan kotoran dari mereka, walaupun kita tidak tahu. Pokoknya tahunya kita nggak tahu. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mandi uap cara tersebut menggunakan sereh atau jahe itu bisa membeli plastik di pasar-pasar terdekat dan mungkin sebelum terjadinya suatu gen-gen yang mungkin lebih banyak lagi untuk mengaruhi manusia tidak akan pernah mempan. Jadi kalau misalkan mandi uap dengan plastik mungkin beli plastik di pasar harganya mungkin terjangkau sekali ya kalau bagi teman-teman. Jadi menggunakan plastik 2 meter, tingginya 1,5 meter, lalu dijadikan suatu kotak seperti camping, lalu taruhkan air tersebut. Kira-kira air tersebut uapnya itu berapa menit, lalu Anda berada di dalamnya. Sehabis itu Anda akan segar kembali dan keluar, lalu Anda akan mengalir keringat Anda, baru keluar lagi keringat lagi, keluarin lagi. Sehabis itu Anda menggunakan anduk lalu bersihkan badan Anda lalu mandi kembali. Jangan menggunakan air hangat. Kalau misalkan menggunakan air hangat dia akan crash dan kembali lagi. Nanti Anda akan merasakan betapa gobloknya Anda bila mana Anda telah memakan racun dari mereka. Keringatnya adalah keringat yang kental dan jangan diminumkan orang. Hati-hati kalau misalkan diminumkan orang, gen itu bisa berpindah dan bisa balas dendam. Dikarenakan kalau misalkan kita mandi uap, kalau kata orang Jepang itu mampu untuk awet muda. Jadi kalau misalkan cara menghilangkan rabies kesusahan dengan menggunakan abu, Anda harus mandi uap supaya kalorinya keluar dan mungkin Anda bisa untuk reaksi supaya kita lebih cantik atau kita lebih bisa untuk menutupi diri kita dari mana uap itu adalah ozon asli murni dari pengabuan. Merebusnya juga nggak boleh menggunakan kompor gas dikarenakan kompor gas bila mana bercampur aluminium mereka akan menjadi biru dan jadinya nafsu. Jadi kalau misalkan Anda punya kayu boleh untuk masak kayu lalu mandi uap seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka menggunakan kayu atau menggunakan kompor gas kadang-kadang tidak baik juga. Tapi kalau misalkan paksa boleh menggunakan kayu atau ceret yang berbahan aluminium, jangan yang berbahan besi. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen mandi uap cara seperti itu atau menggunakan kalau nggak punya itu sarung ya. Kalau misalkan aku biasanya juga kadang-kadang menggunakan sarung kali 4, tutup kali 4, lalu aku taruh
Kalau yang atau ember di situ uapnya biarkan saja, aku langsung berada di dalamnya lalu rasanya panas sekali. Nanti Anda akan awet muda dan mungkin tulang-tulang Anda akan sembuh semuanya, dan jangan kelamaan di dalam dikarenakan nanti berkolaborasi di dalam gas tersebut. Nanti Anda akan bau seperti apa ya ini ya? Seperti itu, kadang-kadang bau tiner dan keringat kita akan kental sekali. Itu caranya kita untuk memutihkan badan supaya kita tidak menjadi orang-orang yang mungkin terkena rabies. Seperti itu ya. Jadi kalau orang-orang yang belum tahu triknya, boleh untuk mencoba trik tersebut dengan menggunakan mandi uap. Dikarenakan mandi uap itu bagus sekali untuk mengeluarkan segala kulit mati dan mungkin akan mengeluarkan segala keringat dan tak perlu olahraga. Jadi nggak usah lari-lari lah, kayak lari-lari apa aja, capek-capek amat lari cuma muat ngeluarin keringat aja. Jadi mungkin bisa untuk beli plastik, taruh ember di air panas, sambal serai, rasanya enteng sekali di badan. Jadi nggak usah perlu untuk ya pengen pijet, pengen gini, ya boleh lah untuk pijet untuk meluruskan karena kita tidak disentuh sama sekali. Makanya orang Jepang mau ngesek dengan siapapun obatnya ada, atau kadang-kadang kita reaksinya kalau misalkan Anda penyakit AIDS ya jangan. Kalau misalkan Anda kena penyakit AIDS nanti malah bahaya. Yang diusahakan adalah penyakitnya yang sehat, jangan yang penyakit yang AIDS ya. Yang sehat itu maksudnya yang standar-standar aja. Sebenarnya gini, kamu dikit ber, jadi kalau misalkan aku kasih trik tentang dukun-dukun juga, kadang-kadang ada ya. Mengapa sih kok kadang-kadang terasa sakit seperti jarum? Nah, cara kerja mereka mudah sekali. Pertama, mereka yang palsu akan memalsukan suatu gen rabies. Yang namanya gen rabies dari dulu sejak awal sudah sama. Jadi mereka mengembarkan segala sesuatunya dengan makanan, lalu kita transferkan makanan tersebut dengan rabies tersebut dan membuat jengkel. Lalu mereka akan berkolaborasi dengan mengirimkan rabies tersebut. Cara kerjanya adalah jangan mendekati mereka-mereka yang mungkin katanya dukun gua. Seperti itu. Contoh seperti senjata-senjata para pewayangan itu yang direndam dengan menggunakan air-air anjing atau apa supaya ditransferkan dengan emosional, itu jawabannya adalah mungkin pernah bisa ya. Tapi sebenarnya tidak bisa. Mengapa mereka menggunakan mediator telur? Dikarenakan telur itu mampu menarik rabies yang kuat sekali. Tapi telur ayam yang asli atau ayam cemani. Selain ayam cemani, jangan. Karena ayam cemari itu adalah rabies comberan atau penguras fak. Bagi orang-orang yang mungkin keputihan pengen cepat sembuh, itu kadang-kadang menggunakan telur yang mungkin telur cemani, bukan telur kampung biasa. Nanti ujungnya akan cepat sembuh dan mungkin akan cepat tuntas dan mungkin tidak terlalu bau ya. Karena kita cuma bikin everything jauh saja. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen tahu trik-trik gua tentang pengalaman tentang orang-orang yang nge gitu, kayaknya banyak banget ya. Kayaknya itu menggelikan sekali. Dan ini nyata dan boleh berkomen di bawah ini. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen komen, komen aja nggak apa-apa. Biasa aja belak-belakan. Kalau misalkan teman-teman pengen mengerti juara orang-orang yang mungkin pernah licik, nggak usah licik dengan orang yang nggak punya. Jadi nggak usah licik dengan orang yang kelaparan atau di kelaparan orang sebab rahasianya terbongkar, itu nggak usah. Jadi kadang-kadang mereka juga untuk memakankan segala sesuatu makanan yang mungkin tidak layak untuk dimakan ya. Jadi pertama ya, ini pertama kita harus membuat suatu kandang semut yang mungkin pernah kita bikin sendiri. Jadi kandang semut itu kita campurkan dengan apa yang pernah disebut kita pernah injak-injak ya. Lalu kita buat sarang semut menggunakan bekas injakan kita waktu kita sakit. Sehabis itu injakan itu taruh di semut-semut tersebut, lalu semut itu akan bergerak sendiri. Nanti semut itu akan bersenam sendiri. Itu adalah cara Sulaiman zaman dulu. Mereka akan menjadi seorang yang mungkin akan lumpuh dengan sendirinya. Dikarenakan ini bukan trik, tapi semut punya infra dan mungkin punya supernatural. Dikarenakan semut itu tinggal di dalam gas, mereka akan emosional dengan sendirinya. Ambil tanahnya lalu lemparkan saja. Mereka akan greget dengan sendirinya. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak tahu cara tersebut, mungkin cara-cara dukun yang salah itu adalah cara-cara yang mungkin mujarab sekali untuk menjebak mereka supaya kita cuman ganti sukma aja. Jadi kalau misalkan aku pernah kok merasa diri saya itu bukan diri saya ya, kok saya itu merasa diri saya itu terolok-olok dengan manusia dan kayak ini situation ini bikin ini kan jadi mudah sekali caranya adalah diusahakan mereka sudah pernah memakan kotoran mereka sendiri dan mengoleksi suatu barang-barang yang mungkin mistis yang ada isinya. Pernah contoh manusia planet itu sejak dulu sudah ada dan memang diakui Muhammad pun ada manusia planet. Atau yang nggak tahu manusia planet itu siapa ya? Yang nggak tahu manusia planet itu kadang-kadang nama panggilan manusia planet itu apa sih? Alien kalau nggak salah. Jadi alien ya kadang-kadang.
Jadi kadang-kadang kita merasa terhipnotis dengan adanya suatu. Kalau misalkan orang yang sudah married itu jangan usah diomongin. Kalau misalkan orang udah married itu hasil bertukar gen nggak usah diomongin dikarenakan mereka sarung dan mungkin isinya dan nggak bakal bisa untuk di breakdown big. Jadi kalau bicara semi komen. Jadi kalau misalkan teman-teman nih pernah merasakan penyakit yang kayaknya seperti itu, kayaknya aku harus takut dengan mereka dan mungkin akan adanya suatu pengurasan tentang adanya suatu ketakutan kita yang mendalam. Itu nggak usah takut-takut, yang penting kita harus mengobati diri kita dengan mandi uap saja sudah syukur. Jadi mau dukun tegulnya sampai nyempal juga nggak ada urusan. Mengapa? Ya karena racun yang dari dalam tubuh kita sudah keluar semuanya ya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan mereka menurut mereka kalau sudah jadi anjing ya anjingin aja, makan anjing ya kita makan aja, itu jawabannya adalah salah kaprah dan tidak pernah ada benarnya. Kalau misalkan mereka menjadi anjing dan jadi manusia, mereka akan hanya sakit di dalam kepala dan mungkin mati sebentar. Buat itu saja. Jadi mandi uap lebih baik, jadi nggak usah untuk goblokin diri sendiri, lebih baik untuk mandi uap atau mungkin pernah merasakan kecanduan obat ya. Mungkin kalau misalkan teman-teman kecanduan obat kadang-kadang mending mandi uap sekalian. Kalau misalkan mau geletak sekalian, nanti racunnya keluar sendiri. Dan saya pernah belajar dari para dokter dan mungkin mending manfaatkan tempat atau ruangan untuk mandi uap supaya racunnya keluar semua. Tapi kalau misalkan kita menjadi orang yang nggak punya, mending menggunakan plastik yang mungkin 4 kali 1,5 atau semeter kali semeter atau ukurannya nggak ada yang ditentukan manusia ya. Jadi kalau misalkan teman-teman belum pernah untuk mandi uap atau mandi serai, itu rasanya enak banget. Jadi ada juga cara-cara yang mungkin dikembangkan di orang-orang dengan menggunakan dahak atau mungkin katanya sih di hidung ya, dengan menyawur atau melempar debu ya. Kalau misalkan orang Jawa ngomongnya nyawur ya. Nyawur itu nggak usah diandalin dikarenakan udah sebatas di hidung dan kita akan terkontrol dan menggunakan tidak menggunakan mata. Dan saya pernah untuk dijatuhkan air anjing di dalam mata dan dicipratkan seperti ini. Tapi akhirnya nggak mempan. Nyatanya biasa saja saya tidak menjadi anjing dan tidak menjadi apapun. Dikarenakan apa yang dipikirkan adalah kita jahat nggak sama anjing. Kalau misalkan kita jahat dengan anjing, pasti akan terkena sendiri hasilnya. Dikarenakan anjing hanya tahunya makanan dan mungkin siapa yang beri makan mereka adalah itulah rabies mereka. Dikarenakan jangan sampai ya kita misalkan takut dengan orang yang mungkin seperti itu. Dikarenakan apa? Anjing pun tahu akan caranya. Jadi mereka akan merawat kita dengan cara anjing, tapi caranya jangan menjadi anjing. Omongannya sih ya kayak anjing, tapi jadikan mereka menjadi babi. Mengapa bisa jadi demikian? Dikarenakan kita harus memiliki suatu pendidikan psikologi. Maginya mereka akan tertular menggunakan caranya mereka sendiri. Dikarenakan kita adalah ulas asik kepada anjing. Nanti anjingnya akan sendiri kepada mereka dan kebalik lagi. Cara kerjanya seperti ini. Rabies menggunakan virus QWERTY. Kalau QWERTY ketemu dengan anjing, mereka akan wah seperti itu. Mereka akan sangat selama-lamanya kalau melihat kamu. Dikarenakan kelamin mereka nggak kuat seperti itu. Jadi kalau misalkan cara ini mungkin berhasil, mungkin mereka akan menggeluti di dunia bisnis, kayaknya bisa bangkrut semua deh para bisnisan. Gak usah menggunakan semprot-semprotan seperti itu, dikarenakan saya pernah mengalami kejadian, yaitu saya pernah jatuh pingsan dikarenakan saya nggak kuat menahan segala imajinasi saya yang mungkin banyak sekali. Kadang-kadang mereka menggunakan kulit ya, kulit manusia yang diminumkan kadang-kadang. Jadi seperti apa sih kulit maling bila mana dikorupsi dengan mereka, atau kulit maling yang mungkin dikoleksi dengan mereka dicampurkan dengan minyak atau dengan menggunakan rendaman minyak atau rendaman air, lalu mereka minumkan dengan kita, lalu kita menjadi dirinya mereka atau menjadi maling tersebut. Itu jangan pernah untuk menjadi maling dengan minum minuman atau makanan-makanan yang mungkin tergolong dari kulit manusia. Jadi kulit manusia tersebut akan berkolaborasi dengan dirinya, tak peduli polisi atau peduli ABRI. Mereka akan meminumkan itu lalu merendah bersertifikat juga become better far. Jadi kalau misalnya ini gue dikatakan sense, ini channel kamera with the big one, ini take it safe, ini jadi copy. Dimanapun ruangan mereka tidak akan betah dengan adanya rumah. Jadi kalau misalkan mereka terlalu banyak minum dari kulit manusia tersebut, mereka nggak akan betah digunakan mereka untuk mengusir mereka dan merasa tidak betah di sini atau di sana atau di mana-mana. Jadi mereka mungkin mengoleksi banyak sekali ya. Ada juga yang kelamin anjing saya pernah lihat. Jadi kalau misalkan teman-teman menjadi maho atau mungkin menjadi suatu lesbian, itu kadang-kadang anda itu jangan pernah deh untuk mencoba untuk gatal ya, untuk membuat suatu beragam cara untuk melanjutkan kepuasan diri sendiri supaya kita menjadi value electronic apa itu. Jadi segala mencari uang itu mungkin kita akan menjaraki dunia yang mungkin punya rahasianya dan nggak punya rasa kehormatannya. Itu kadang-kadang karena kita kehilangan kehormatan kita dikarenakan mereka memiliki dua, yaitu di antara ujung dan ujungnya lagi. Jadi caranya mudah sekali. Jadi kalau misalkan teman-teman merasakan percaya dengan apa yang disebut dengan virus-virus tersebut, mungkin hanya dengan mandi uap
akan sembuh. Jadi kalau misalkan mandi uap itu kayaknya enak banget rasanya, dikarenakan mereka akan keluar sendiri-sendiri dan mungkin kita merasa raja uap atau raja nafsu ya, nafsunya kita akan keluar semua dan akan beres pada awalnya. Dan mungkin akan ada suatu tip lagi ya yang menarik sekali, yaitu dengan caranya mandi abu atau racuni abu badan dengan abu, bukan mukanya ya. Kalau muka jangan dikasih abu, tapi kalau badan boleh dikasih abu. Hanya sebatas muka jangan, tapi kalau misalkan badan boleh dikasih abu. Kelamin boleh dikasih abu, tapi kalau muka jangan dikasih abu, dikarenakan muka itu mengandung nafsu. Nanti siapa tahu orang nggak nafsu lihat Anda. Jadi badan dikelumuri nafsu, mungkin dikelumuri abu, lalu kita mandi seperti kata orang Islam, yaitu untuk tayamum atau mandi bersih atau mandi besar atau mandi yang lain, supaya kita tidak terselumuti dengan nafsu-nafsu yang berbeda. Oke, seperti jadi kalau misalkan teman-teman pengen merasakan kejadian-kejadian mandi uap yang sangat murah atau minim, mengapa saya siarkan di sini? Dikarenakan obatnya yaitu sebelum mereka menjadi orang korban gila atau korban penguasaan yang tidak benar. Kasihan mereka. Jadi dikarenakan saya memiliki suatu jiwa yang berani, ngapa nggak berani? Kan ada polisi. Kalau misalkan polisinya kalah atau abrinya kalah, ya nggak mungkin lah. Polisi udah mahirnya untuk menangani cara tersebut. Paling mereka mengirim pembatasan aja. Ada perang apa enggak? Nah seperti itu. Jadi cara kerja seperti itu sangat work sekali untuk digunakan mereka, dan banyak sekali cara-cara mereka untuk menggeluti dunia supaya mereka gila atau kehilangan pikiran. Itu jangan takut. Juga cara-cara mereka untuk menghancurkan semua perasaan supaya berantakan itu dengan menyemprotkan, mungkin ada enzim di situ, namanya enzimnya bercampur sangat jorok sekali, yaitu enzim anjing atau liur anjing yang bercampur dengan jamur-jamur kotoran anjing yang mereka semprotkan di suatu tempat, lalu mereka kan berporak-poranda dan enggak akan pernah rapi hidupnya, berantakan sama sekali dan enggak pernah rapi. Lalu mereka akan bergoncang-goncang kemari-mari dan mungkin akan berebutan seks saja seperti anjing menjilati pantat. Oke, jadi kalau teman-teman memiliki rahasia seperti itu, mungkin Anda bisa memeriksa dengan jangan menyemprot ya, dikarenakan kalau misalkan menyemprot dikarenakan mungkin ada suatu tim dari mereka yang menyemprot malah lebih parah lagi. Jadi dengan cara untuk memeriksa tempat-tempat yang mungkin ada cairan anjing atau akan keluar belatung kadang-kadang di situ, itu adalah cara pengawasan mereka yang tidak benar. Jadi kalau misalkan seperti itu, kita mungkin akan dirugikan dengan segala caranya ya. Jadi paling enggak kalau misalkan teman-teman pernah mengulik benda tersebut, janganlah untuk menggunakan cara tersebut, mendingan kita yang real saja, yang mungkin original, jangan yang semi original. Ngeri, apapun caranya mereka harus merusak itu nggak mungkin. Oke, bye bye.